Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi hari ini kita akan kembali update informasi tentang P-Network. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang P-Network, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, mohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Jadi bagi Anda yang mengikuti perkembangan dunia teknologi dan mata uang digital, nama P-Network tentu sudah tidak asing lagi. Proyek ini dikenal memiliki komunitas yang sangat besar di seluruh dunia. Namun perkembangan sebuah jaringan digital tidak hanya bergantung pada penambangan koin saja, melainkan seberapa banyak aplikasi berguna yang bisa digunakan di dalam ekosistemnya teman-teman. Jadi baru-baru ini pengumuman resmi dari tim pengembang pusat P-Network atau dari Core Team melalui akun P-Core Team menarik perhatian banyak pihak teman-teman. Jadi pengumuman tersebut yang kita lihat di postingan ini membawa sebuah kabar gembira mengenai integrasi teknologi masa kini, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence teman-teman. Jadi mari kita bedah isi pengumuman dari postingan ini dengan bahasa yang sangat sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat awam, serta melihat bagaimana teknologi artificial intelligence itu membuka pintu bagi siapa saja untuk ikut menciptakan aplikasi teman-teman. Jadi dalam postingan ini ada sebuah kalimat yang berbunyi bahwa kita sudah mendekati perayaan P2D pada tanggal 28 Juni teman-teman. Jadi bagi pengguna baru atau masyarakat awam, Anda mungkin bertanya-tanya apa itu P2D. Di dalam komunitas P-Network, tanggal 28 Juni diperingati setiap tahunnya sebagai P2D. Jadi angka ini diambil dari konstanta matematika yang menghasilkan 6,28 atau 2 kali dari 3,14 yang merepresentasikan bulan Juni tanggal 28 teman-teman. Jadi biasanya momen ini digunakan oleh Dr. Nicholas Kokalis dan kawan-kawan untuk merayakan pencapaian komunitas sekaligus meluncurkan program-program penting teman-teman. Jadi tahun ini menjelang perayaan tanggal 28 Juni tersebut, mereka mengadakan sebuah kampanye khusus yang menargetkan pembuatan aplikasi secara masif teman-teman. Jadi salah satu yang paling menarik ini adalah istilah Vibe Coder teman-teman. Jadi apa sebenarnya arti dari istilah Vibe Coder teman-teman? Jadi ada istilah Vibe Code teman-teman. Ini tulisannya ini Vibe Code atau Vibe Coder. Jadi tim pengembang memberikan kejelasan secara langsung bahwa Vibe Coder itu adalah sebutan untuk para pecinta aplikasi yang memanfaatkan bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence teman-teman. Kemudian pertanyaannya, mengapa ini akan menjadi sebuah revolusi besar teman-teman? Jadi pada zaman dahulu untuk membuat sebuah aplikasi digital yang bisa berjalan di HP atau komputer, seseorang harus menguasai bahasa pemrograman yang sangat rumit seperti coding dan menempuh pendidikan bertahun-tahun teman-teman. Namun di era artificial intelligence pada hari ini, peta permainan telah berubah secara total teman-teman. Jadi Anda tidak perlu lagi menghafal ribuan baris kode manual. Jadi Anda cukup memberikan instruksi atau perintah menggunakan bahasa sehari-hari kepada robot artificial intelligence. Misalkan, tolong buatkan saya aplikasi toko online sederhana. Jadi misalkan kalimat seperti itu, nah robot artificial intelligence akan langsung bekerja otomatis menyusun
kode pemrograman untuk Anda. Jadi kalau kita bahasakan bahwa istilah vibe coder ini menggambarkan seseorang yang membuat aplikasi sambil bersantai atau mengikuti getaran kreativitas atau vibe, sementara tugas pengetikan kode yang berat diserahkan sepenuhnya kepada asisten artificial intelligence, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di sini, ini juga berdasarkan postingan ini, para kreator aplikasi berbasis artificial intelligence hari ini bisa menggunakan platform khusus bernama Pi Aplikasi Studio, teman-teman. Jadi kita lihat di sini, alat ini berfungsi sebagai jembatan instan untuk mengubah aplikasi buatan artificial intelligence menjadi aplikasi resmi yang kompatibel dengan jaringan Pi Network, teman-teman. Jadi beberapa platform penyedia artificial intelligence populer yang disebutkan dalam postingan ini antara lain ada Codec, kemudian ada Cloud, kemudian Replit, Cursor, Lovable, dan lain-lain. Jadi dengan adanya Pi Aplikasi Studio, siapapun yang memiliki ide canggih hari ini bisa mewujudkan aplikasinya dengan bantuan salah satu artificial intelligence di atas, lalu mengonversinya secara mudah agar bisa masuk ke dalam ekosistem Pi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, pada intinya bahwa pesan yang dibawa oleh core team dalam postingan terbarunya ini memberikan kita sebuah pandangan baru tentang masa depan dunia digital, teman-teman. Jadi teknologi kini tidak lagi eksklusif dimiliki oleh para ahli komputer. Dengan perpaduan antara kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan platform seperti Pi Aplikasi Studio, hambatan teknis berupa keharusan menguasai coding hari ini telah runtuh, teman-teman. Jadi hingga tanggal 28 Juni atau P2D nanti, kesempatan terbuka lebar bagi siapa saja yang memiliki ide-ide kreatif. Jadi kampanye ini menjadi bukti nyata bahwa masa depan ekosistem digital akan dibentuk oleh orang-orang yang mampu berkolaborasi dengan kecerdasan buatan demi menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas, teman-teman. Jadi intinya, teman-teman, kita pada saat kita bergabung bersama Pi Network, mau tidak mau kita harus juga ikut memperdalam belajar tentang artificial intelligence. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater. Bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.